selamat datang di podcast Dialog. Hari ini kita akan ngobrol nih soal rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin kita perlu perkenalan satu-satu ya dari teman-teman semuanya gitu. Mungkin mulai dari saya Joti Andini, asal saya Solo dan penempatan saya di Pengadilan Agama Maros. Uh, Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Sukma. Halo, nama saya Sukman Noval Sudarsono, asal dari Sidoarjo, penempatan di Pengadilan Agama Makale, Sulawesi Selatan. Halo Mas Sukma. Mungkin selanjutnya Mbak Rahmatika, silahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rahmatika Herotunisa, panggil aku Tika aja. Aku asalnya dari Magelang, kemudian penempatan aku sekarang ada di Pengadilan Agama Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Kemudian selanjutnya di sini ada Mas Muhammad Ilham, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Ilham. Saya berasal dari Kudus. Sekarang saya ditempatkan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Ilham. Terakhir di sini kita ada Mas Husron, silahkan Mas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usran, asal dari Kabupaten Sidrap, penempatan sekarang di Pengadilan Agama Singkang, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Halo Mas Husron. Oke, mungkin perkenalannya sekian. Mungkin langsung aja nih kita ngobrol soal rasa cinta tanah air dan bangsa gitu. Pemilihan tema ini kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mendekati 17 Agustus, di mana itu adalah hari penting untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi kita akan mengobrol lebih jauh lagi kayak gimana sih sebetulnya nasionalisme itu seperti apa gitu, dan apa poin-poin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa itu gitu. Nah, ngomongin rasa cinta tanah air, saya mau ke Mas Sukma dulu ya. Halo Mas Sukma. Halo, Ya, nih menurut Mas Sukman, gimana nasionalisme itu seperti apa gitu, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air itu? iya, terima kasih waktunya Kak Joti. Menurut saya, nasionalisme itu adalah sebuah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, serta rasa bangga menjadi bagian dari suatu bangsa. Ada beberapa aspek dalam mewujudkan nasionalisme, seperti perjuangan, budaya gotong royong, pendidikan, dan seni. Itu yang menjadikan pondasi dalam cinta tanah air. Saya rasa perjuangan sudah tidak perlu diragukan lagi karena kita tahu bagaimana perjuangan dari para pejuang kita. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pejuang kita. Seperti teladan-teladan yang harus kita pertahankan dalam upaya bela negara ini. Yang pertama ada budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini menurut para proklamator kita, instruksinya merupakan pembandingan tulang bersama, kerja keras bersama, pemerasan keringat bersama, serta amal semua buat kepentingan semua. Ini merupakan tolak ukur pertama. Yang kedua tidak kalah penting yaitu ada pendidikan. Gimana kita tahu Bapak pendidikan kita, Jaja Dewantara merupakan tokoh nasional pahlawan di negara ini yang sangat terkenal. Beliau memiliki idealisme dengan trilogi kepemimpinan, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo atau di depan memberi contoh, yang kedua ada Ing Madyo Bangun Kerso, di tengah menciptakan prakarsa, dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Tutwuri Handayani merupakan semboyan dari pendidikan kita. Dan yang terakhir yaitu terkait seni. Seni merupakan identitas dan kekayaan budaya yang sangat berperan dalam mendongkrak semangat dari bangsa ini untuk tetap utuh dan sebagai salah satu media untuk menguatkan nilai nasionalisme. Kenapa? Karena dalam seni ini saya kasih contoh satu yaitu musik dan lagu perjuangan. Banyak sekali
jenis-jenis musik dalam negara kita ini. Dan untuk lagu perjuangan, itu adalah lagu-lagu yang dapat mendongkrak semangat nasionalisme dengan syair-syair bait-bait lagu itu. Seperti lagu Halo Halo Bandung, kemudian Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, 17 Agustus, itu dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Itu saja Kak Joti yang bisa saya sampaikan poin-poin terkait apa saja yang dapat mewujudkan dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya, terima kasih Mas Sukma. Berarti dari paparan Mas Sukma Ya, tadi mungkin bisa ada 3 poin ya yang kita tangkap. Yang pertama, yang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa itu, yang pertama tadi ada pendidikan, kemudian ada gotong royong, dan ada kesenian. Nah, menurut Kak Tika nih, kira-kira 3 cara ini masih relevan nggak ya sebagai generasi muda ya? 3 cara ini masih relevan nggak untuk kita pakai dalam apa ya mengekspresikan rasa cinta tanah air. Oke, terima kasih Mbak Joti. Kalau menurut sudut pandang aku ya, dari anak muda zaman sekarang ini, itu kan sekarang itu mereka lekat banget sama yang namanya media sosial ya. Nah, itu sebenarnya menurut aku itu era digital itu juga punya tantangan dan peluang gitu untuk bisa meningkatkan rasa cinta tanah air tadi itu. Dan tantangannya sih salah satunya seperti informasi itu bisa menyebar dengan cepat gitu. Tapi belum tentu juga itu benar gitu informasinya. Tapi untuk peluangnya juga kita bisa para anak muda ini bisa pakai media sosial itu juga buat nyebarin konten positif gitu tentang Indonesia juga seperti budaya, mengenalkan budaya, prestasi dan inovasi mereka untuk meningkatkan nama Indonesia gitu. Jadi cinta tanah air sekarang itu bisa jadi berarti jadi duta digital gitu buat negara kita dengan nyebarin konten positif tadi seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Tika. Kemudian saya mungkin lanjut ke ini Mas Ilham ya. Mas, kira-kira em, Mas Ilham punya pengalaman tersendiri nggak? Maksudnya kayak eh, ada momen yang bikin Mas Ilham itu sadar gitu, oh gini loh ternyata cinta tanah air yang sesungguhnya. Bisa sedikit diceritakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Joti atas waktunya. Saya akan bercerita sedikit ya. Ini ada yang namanya Bu Ratna. Dia adalah ASN yang sudah 22 tahun di instansi pemerintah mengabdi. Dia sangat rajin. Aku sempat bertanya saat jam istirahat. Bu, nggak bosan? Setiap hari mengurus berkas, dokumen, dan keluhan yang kadang nggak ada habisnya. Bu Ratna tersenyum, lalu memandang tumpukan map di mejanya. Kalau dilihat cuma dari kertasnya, memang membosankan. Tapi kalau saya ingat, setiap tanda tangan ini adalah pintu yang terbuka untuk orang lain. Izin usaha yang membuat keluarga bisa makan, sertifikat yang memberi kepastian hak, atau bantuan yang akhirnya sampai ke tangan yang tepat. Pekerjaan ini jadi berarti negara itu kan bukan cuma tanah dan bendera, tapi juga orang-orangnya. Dan tugas saya adalah memastikan mereka mendapat haknya. Jawaban itu menampar kesadaranku. Selama ini aku hanya melihat ASN dari sisi formalitas seragam aja. Apel pagi, tanda tangan berkas, tapi di balik itu ada pengabdian yang sunyi, penuh kesabaran, dan seringkali tidak disorot. Cinta tanah air dari kacamata Bu Ratna adalah melayani dengan hati, menjaga kepercayaan publik bukan demi jabatan atau penghargaan, tapi demi keyakinan bahwa setiap warga negara berhak merasakan negara hadir untuk mereka. Sejak pertemuan itu, setiap kali aku melihat pegawai negeri yang tetap tersenyum meski dihadapkan pada antrean panjang, aku teringat inilah wajah lain dari cinta tanah air. Diam, tekun, dan setia pada tugasnya. Itulah sepenggal cerita dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ke Mas Husron ya. Kira-kira sebagai generasi muda, apa cara kreatif yang pernah Mas Husron lakukan biar orang bangga menjadi orang Indonesia?
Makasih Mbak Joti atas pertanyaannya terkait dengan cara kreatif yang pernah saya lakukan untuk membuat orang bangga terhadap Indonesia. Mungkin salah satu cara kreatif yang pernah saya lakukan yaitu dengan mengangkat cerita-cerita lokal yang sering luput dari perhatian. Misalnya saya bikin konten yang menggabungkan dengan musik tradisional dengan visual modern, maupun dengan mengemas video tentang kebudayaan daerah. Misalnya dalam kebudayaan masyarakat di Sulawesi Selatan, terutama para petani ada yang namanya Mapadendang, yaitu tradisi yang dirayakan setelah masa panen. Hal tersebut saya susun dalam format yang relevan untuk anak muda seperti video pendek ataupun podcast mini. Tujuannya agar biar orang lebih sadar kalau identitas kita itu lumayan bagus, nggak kalah dengan budaya luar. Kadang orang bangga setelah melihat sesuatu yang relate sama kehidupan mereka. Jadi saya berusaha bikin konten yang bukan cuma informatif, tapi saya juga bikin konten yang bikin anak muda bangga lah dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin cuma itu, Mbak Yoti, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi dari obrolan kita yang singkat ini, berbagai macam ya dari Mas Mbak menyampaikan poin-poin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan eh, rasa cinta tanah air ini gitu. Mungkin saya bisa ngambil benang merahnya, entah itu poin yang bisa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air itu yang disampaikan Mas Sukma tadi, melalui pendidikan, kesenian, gotong royong gitu. Kalau Mas Ilham tadi apa ya, teladan dari ASN, Mbak Tika tadi ya sebagai apa ya, pengguna media sosial bijak dalam menggunakan media sosial, dan Mas Susron tadi um, apa ya, memanfaatkan media sosial untuk uh, melestarikan budaya-budaya yang ada gitu. Mungkin sekian obrolan singkat kita pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.